Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali, Sri Widowati. Hari ini kita akan membahas mengenai bullying. Banyaknya kasus yang ditemukan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi menunjukkan bahwa bullying menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan. Tujuan diskusi kita hari ini adalah agar kalian mampu mengenali apakah kalian sebagai pelaku atau korban bullying, sehingga kita dapat mencegah dan mengetahui apa yang harus kita lakukan apabila kita menjadi pelaku ataupun korban bullying. Bullying dikenal dengan istilah perundungan, merupakan bentuk intimidasi atau penindasan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang lebih kuat, dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Data KPAI mencatat hingga Agustus 2023 ada 810 kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. Data ini cenderung naik setiap bulannya. Bentuk-bentuk bullying yang pertama adalah verbal langsung, yaitu tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberikan panggilan khusus, sarkasme, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Yang kedua adalah perilaku nonverbal langsung, yaitu tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik dan verbal. Yang ketiga adalah perilaku nonverbal tidak langsung, yaitu tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, bahkan mengirimkan surat kaleng. Yang keempat adalah fisik, yaitu tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Cyberbullying yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana elektronik, media elektronik, berupa rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik melalui media sosial. Yang terakhir adalah pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan seksual dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik dan verbal. Bagaimana bullying berdampak? Satu, terhadap akademik atau prestasi. Anak yang mengalami bullying biasanya mengalami kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasi. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan penindasan yang dialaminya. Bila dibiarkan terus-menerus, kondisi tersebut bisa berdampak pada penurunan prestasi. Yang kedua, berdampak pada sosial. Siswa kurang percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, cenderung mengikuti kemauan orang lain, punya sedikit sekali teman, tidak populer, cenderung menarik diri. Kurangnya rasa humor, sering diejek, ditertawakan, tidak ada kontak mata dalam bersosial, sering menundukkan kepala dan badan membungkuk. Ketiga, secara fisik, sering mengalami sakit berkelanjutan seperti keluhan pusing, sakit perut atau mulas, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada bagian tubuh, tampak lemah dan tak berdaya. Dari segi emosional, suasana hati menjadi sering berubah-ubah, sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, merasa tidak aman, minta selalu didampingi ke tempat-tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya. Sering terlihat murung, sedih, dan mudah menangis, dan terakhir dia suka menyalahkan diri sendiri. Jika kamu menjadi pelaku bullying, apa yang harus kamu lakukan? 1. Segeralah minta maaf kepada orang yang telah menjadi korban atas perilakumu. Minta maaf bisa kamu lakukan secara langsung. Apabila kamu malu untuk melakukannya, kamu bisa melakukannya lewat telepon, surat, atau media komunikasi lainnya. Yang kedua adalah memperbaiki diri, cari faktor penyebab munculnya perundungan dan kekerasan. Kita dapat memikirkan apa-apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangi dan menghilangkan perilaku kekerasan. Ubah cara pandang mengenai relasi dan perilaku. Hal ini tidak bisa terjadi secara instan, tetapi perlahan-lahan kamu bisa berani mencoba untuk mengubah diri dan juga pola pikir lebih baik lagi. Yang ketiga adalah melakukan konseling.
di mana seorang konselor akan membantu konseli untuk mengubah perilakunya dengan sedemikian rupa. Tujuannya dilaksanakan proses konseling adalah menghapus atau menghilangkan tingkah laku yang bermasalah, digantikan dengan tingkah laku yang baru yang diinginkan. Klien juga bisa bersama-sama menetapkan dan merumuskan tujuan-tujuan khusus dari proses konseling tersebut. Yang keempat adalah memberikan contoh, berlatih untuk memberikan contoh yang baik, menghindari kekerasan dan verbal yang menyakiti orang lain. Hal ini akan memutus rantai bullying di sekitar kita. Berlatih untuk berkomunikasi masalah ketidaknyamanan dengan orang yang tepat, dan mulailah sesegera mungkin ketika perilaku yang sering dianggap biasa saja malah menimbulkan konflik dengan orang lain. Faktor perilaku bullying. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi lebih dominan. Pelaku dalam situasi seperti ini merasa bahwa ia memiliki kedudukan lebih tinggi daripada orang lain. Merasa dominan ditunjukkan karena pelaku ingin korban dan orang lain memandangnya sebagai seseorang yang memiliki kedudukan sosial yang lebih baik. Yang kedua adalah kehidupan di rumah yang kurang nyaman. 1 dari 3 pelaku perundungan selalu memiliki masalah di dalam rumah. Mereka memiliki orang tua yang kurang perhatian. Perbuatan onar mereka terhadap orang lain menjadi salah satu cara untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Yang ketiga, mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah. Sejatinya adalah orang-orang yang tingkat kepercayaan diri yang rendah. Dikutip dari Ditch the Label, para pelaku menggunakan aksi mereka untuk menutupi jati diri yang sebenarnya. Mereka ingin orang lain tidak memperhatikan kekurangan besarnya yang mereka miliki. Pelaku sebenarnya tertekan berat sehingga mereka mengalihkan kemarahannya kepada orang lain. Yang keempat, pelaku pernah menjadi korban bullying. Perundungan biasanya terbentuk menjadi siklus yang tidak sehat. Orang yang saat ini menjadi pelaku perundungan justru pernah menjadi korban di masa lalu. Hal ini mereka gunakan sebagai cara untuk bertahan di tengah lingkungan yang keras. Dengan merundung orang lain, mereka merasa bahwa orang-orang akan memandangnya orang yang kuat dan tidak memiliki trauma di masa depan. Orang yang rentan menjadi korban bullying, yang pertama, biasanya terlihat berbeda dari teman-temannya. Contohnya memiliki berat badan berlebih atau justru kurang. Memiliki penampilan rambut yang berbeda, menggunakan pakaian atau kacamata yang tampak beda dari teman-temannya, atau berasal dari ras etnis ataupun agama yang berbeda. Berbeda yang dimaksud bukan berarti selalu buruk rupa. Terkadang seseorang yang terlampau cantik atau tampan juga dapat menjadi sasaran bully. Yang kedua, terlihat lemah dan tidak dapat membela dirinya sendiri. Saat ada satu orang yang dipandang sebagai makhluk yang lebih lemah, ia akan menjadi sasaran kelompok yang lebih superior. Yang ketiga, terlihat mengalami depresi, cemas, atau memiliki kepercayaan diri yang rendah. Orang-orang seperti ini akan lebih mudah menjadi sasaran karena terlihat lebih lemah. Keempat, memiliki sedikit teman atau kurang populer dibandingkan yang lain. Hal ini sering terjadi di sekolah saat anak kerap sendirian karena tidak punya banyak teman. Yang terakhir, biasanya ia tidak dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Serupa dengan tidak punya banyak teman, orang yang sulit bersosialisasi biasanya juga sering sendirian karena dianggap berbeda. Inilah yang rentan menjadi target bullying. Beberapa respon korban bullying. 1. Fight atau membalas. Kedua, flight, melarikan diri. Yang ketiga, freeze, tidak berdaya. Hal yang harus dilakukan dari korban bullying, usahakan 1. Untuk tenang. 2. Kumpulkan bukti. 3. Abaikan. Dan keempat, cari bantuan. Korban bullying jarang berani melapor karena adanya ketakutan bullying akan semakin memburuk. Yang kedua, merasa percuma untuk melapor. Dan ketiga, tidak berdaya. Korban sebaiknya laporkan kepada orang dewasa yang kamu percaya seperti orang tua, anggota keluarga terdekat, kerabat, guru, ataupun orang dewasa lainnya.